Sebelum hilang kontak, pesawat AirAsia QZ8501 naik drastis dengan kecepatan mencapai 6.000 kaki. Sementara itu, Rabu sore, tim DVI kembali mengidentifikasi 1 dari 7 jenazah yang tersisa. Penyebab jatuhnya AirAsia QZ8501 di Selat Karimata masih dalam penyelidikan. Namun Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan menyatakan, pesawat jenis Airbus A320-200 ini naik pada ketinggian drastis sebelum hilang kontak. Kecepatan naik pesawat mencapai 6.000 kaki atau 1.800 meter per menit sebelum pesawat stall dan terjatuh. Di 24.000 terakhir itu hilang dari radar. Kita nggak tahu itu apa. Pukul 6:12 menit, pilot meminta izin untuk menaikkan ketinggian pesawat dari 32.000 kaki ke 38.000 kaki. Permintaan Kapten Irianto tak lantas dikabulkan. Selama menunggu, pesawat mendadak naik dengan kecepatan 1.400 kaki per menit. 15 detik kemudian, pesawat berada di ketinggian 33.700 kaki. 13 detik berikutnya, pesawat berada di puncak ketinggian QZ8501, yaitu 36.700 kaki. Lalu turun drastis hingga berada pada ketinggian 24.000 kaki dan kemudian hilang kontak. KNKT sendiri telah mengunduh semua data dari perekam suara kokpit dan perekam data penerbangan pesawat dan telah menganalisanya bersama penasehat Airbus produsen pesawat. There is no sign of sabotage. There is no similarity with Air France 447. There is only that. And the others waiting until we are have a meeting investigators and complete. Sementara itu, Rabu sore, tim DVI kembali mengidentifikasi 1 jenazah korban pesawat AirAsia QZ8501. Jenazah yang kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim dengan label B052 dinyatakan sebagai Davita Hartono, berjenis kelamin laki-laki dengan umur 23 tahun, warga Nusa Tenggara Timur. Pencocokan data semakin kuat dengan data sekunder yaitu tato di lengan kiri korban. Memasuki hari ke-24, tim DVI mulai menemui kesulitan mengungkap sisa 6 jenazah yang kini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. 6 jenazah dalam kondisi rusak akibat pembusukan. Penanganan pertama yang salah dari tim SAR menjadi kendalanya. Kadangkala mereka ada laporan sama saya itu untuk mengurangi bau jenazah pakai kopi kapur baru. Karena kopi itu akhirnya begitu kita periksa, mau kita periksa kulitnya, copot semua kulitnya. Bawa juga ya. Kesalahan yang dilakukan tim. Ya, karena ketidaktahuannya, tapi ini kami komunikasikan terus. Proses rekonsiliasi terhadap 6 jenazah masih terus dilakukan. Tim DVI terus berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk mencari data antemortem sebagai kunci keberhasilan identifikasi jenazah. AirAsia QZ8501 hilang kontak pada 28 Desember 2014. Pesawat dengan rute Surabaya-Singapura ditemukan jatuh di perairan Selat Karimata, Kalimantan Tengah. Dari 162 penumpang yang berada di pesawat, hingga Rabu malam, tim SAR baru berhasil menemukan 53 penumpang, 109 penumpang lainnya masih dalam pencarian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Nah, ini ada juga laporan dari yang tertulis di kantor berita Rappler Indonesia, di mana ada salah satu investigator yang memang tidak mau disebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa dari black box yang sudah ia dengarkan dan ia selidiki itu, ada bunyi alarm warning, alarm peringatan yang keras sekali ketika pesawat itu sudah naik ke 6.000 kaki, naik dari ketinggian sebelumnya banyak 6.000 kaki, kemudian suara dari pilot dan co-pilot yang pada saat itu sedang berusaha untuk menyelamatkan atau mengutak-ngutik pesawat itu sampai susah terdengar karena saking kerasnya alarm warning itu. Jadi pesawat itu naik 6.000 kaki, kemudian stalling, kemudian akhirnya menghujam ke laut. Akhirnya mati di atas ya. Dan ini loh, mendengar tadi informasi dari Marissa, memang ternyata dikatakan oleh Pak Ignatius Jonan kalau sebenarnya pesawat komersial memang tidak dirancang untuk naik tiba-tiba dalam 1 menit 6.000 kaki begitu. Mereka hanya dirancang 1.000 sampai 2.000 saja. Itu maksimal. Jadi bisa dibayangkan tekanan di dalam pesawat ketika itu terjadi. Yes, betul. Ini juga ada informasi bahwa Kepala KNKT Tatang Kurniadi juga nanti diprediksi
Selasa depan itu akan merilis laporan awal dari hasil investigasi, tapi laporan secara lengkap itu tidak akan pernah dirilis ke media. Paling media hanya akan mendapatkan inti-intinya saja.